Pernah nggak sih Anda ngerasa buntu? Kayak tahu banget ada jawaban di luar sana, tapi bingung gimana cara nemuinnya. Nah, menurut Warren Berger, kuncinya tuh mungkin bukan di jawaban, tapi justru di pertanyaannya. Yuk kita bedah bareng ide-ide keren dari bukunya, The Book of Beautiful Questions. Oke, kita mulai dari sebuah pengingat tentang sebuah kekuatan super yang sebenarnya kita semua pernah punya, tapi mungkin udah kita lupain. Coba deh, ingat-ingat waktu kita kecil. Bertanya itu kan cara utama kita buat belajar. Setiap kenapa yang kita lontarkan itu kayak ngebangun fondasi pemahaman kita tentang dunia. Itu bukan sekedar rasa ingin tahu biasa loh, itu adalah cara kita buat bertahan hidup dan bertumbuh. Tapi anehnya, seiring kita dewasa, kebiasaan bertanya itu kayak menguap gitu aja. Rasa penasaran yang dulu nggak ada habisnya, pelan-pelan meredup. Pertanyaannya, kemana perginya kekuatan super itu? Jawabannya ternyata bukan karena kita jadi lebih pintar. Justru sebaliknya, ada beberapa musuh tak terlihat yang secara aktif ngebungkam rasa penasaran alami kita. Warren Berger mengidentifikasi ada 5 penghalang utamanya. Ada rasa takut, kita jadi diam biar nggak kelihatan bodoh. Terlalu banyak pengetahuan, ini bisa bikin kita ngerasa nggak perlu nanya lagi. Lalu bias, yang nyaring apa yang kita tanyain. Ada juga keangkuhan, yang ngebisikin kalau kita udah tahu segalanya. Dan terakhir, waktu, kita sering ngerasa terlalu sibuk buat berhenti sejenak dan bertanya. Oke, mari kita fokus ke dua yang paling umum kita hadapi. Musuh pertama, rasa takut. Kita tuh khawatir banget bakal ngajuin pertanyaan yang salah dan malah nunjukin kalau kita nggak tahu apa-apa. Rasa takut kelihatan bodoh atau nggak relevan ini bisa bikin kita lumpuh loh. Mulai dari bangku sekolah sampai di dunia kerja. Nah, musuh kedua ini agak unik, pengetahuan. Kita bisa jatuh ke dalam yang namanya jebakan keahlian, di mana kita terlalu bergantung sama apa yang udah kita ketahui. Aneh kan? Semakin banyak kita tahu, justru semakin jarang kita merasa perlu bertanya. Dan ini bahaya banget di dunia yang berubahnya cepat banget. Jadi, gimana dong cara kita ngelawan jebakan keahlian ini? Ada seorang penulis, Julia Galef, yang nawarin sebuah ide brilian. Coba deh kita sadari pola pikir apa yang lagi kita pakai. Ada 2 jenis yang beda banget. Gini, pola pikir prajurit itu tujuannya buat bertahan dan ngebela keyakinan yang udah ada. Pokoknya, pandangan saya harus menang. Sebaliknya, pengintai tujuannya itu buat mencari tahu, memetakan keadaan, dan memahami kenyataan apa adanya. Nah, pertanyaannya, saat ini Anda lagi jadi yang mana? Oke, setelah kita kenal sama musuh-musuh yang ngelangin kita, sekarang saatnya kita melengkapi diri dengan senjata buat ngelawan mereka. Senjatanya? Ya, bertanya secara sadar dan terarah. Nah, ini yang disebut pertanyaan indah. Tujuannya bukan buat dapat jawaban cepat, bukan. Tapi buat mengubah cara Anda ngedeketin suatu masalah. Pertanyaan ini bisa bikin Anda geser cara mikir, ngelihat tembus bias-bias Anda, dan ngebuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan baru. Psikolog pemenang hadiah Nobel, Daniel Kahneman, punya istilah berpikir lambat. Ini adalah proses mikir yang sengaja, butuh usaha, tapi hasilnya adalah keputusan yang jauh lebih baik. Nah, bertanya itu memaksa kita buat masuk ke mode berpikir lambat ini. Oke, ini semua kedengerannya keren banget secara teori. Tapi wujudnya dalam praktek sehari-hari gimana? Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan indah yang bisa langsung Anda pakai. Misalnya, buat ngecek bias diri sendiri, coba deh tanya ke diri Anda. Sekarang ini posisi saya lagi jadi prajurit atau pengintai ya? Pertanyaan simpel ini bisa bantu kita sadar kapan kita cuma lagi ngebela sebuah keyakinan, bukannya bener-bener nyari tahu kenyataannya. Atau buat membangun koneksi sama orang lain. Daripada cuma basa-basi standar, coba deh tanya, apa hal terbaik yang terjadi sama kamu hari ini? Pertanyaan ini tuh kayak ngasih undangan ke orang lain buat berbagi cerita personal, dan dari situ bisa terbangun hubungan yang lebih tulus. Nah, ini dia kekuatan yang sebenarnya. Dengan sengaja bertanya, kita itu bergeser. Dari yang tadinya cuma bikin penilaian cepat, jadi benar-benar membangun pemahaman yang mendalam. Ini perubahan kecil, tapi efeknya bisa ngubah segalanya. Memahami kekuatan pertanyaan itu satu hal, tapi menemukan pertanyaan yang akan membentuk hidup Anda, nah itu cerita lain. Disinilah pencarian pribadi Anda dimulai. Drew Houston, pendiri Dropbox, pernah mengamati sesuatu yang menarik. Katanya, orang-orang paling sukses itu terobsesi buat mecahin masalah penting. Mereka tuh ngingetin dia sama anjing yang lagi ngejar bola tenis. Fokus banget. Jadi pertanyaannya buat Anda, apa bola tenis Anda? Apa sih hal yang bikin Anda benar-benar terlibat, yang Anda nggak bisa berhenti ngejarnya? Menemukan itu akan ngasih arah dan motivasi buat hidup Anda. Dan catat ya,
Ini bukan soal menemukan passion yang udah jadi, tapi lebih ke mengikuti rasa penasaran Anda. Pengejaran ini nantinya bakal jadi filter yang memperjelas semua keputusan dan pilihan lain yang akan Anda hadapi. Jadi ini harus jadi pertanyaan yang Anda bersedia jalani, jelajahi, dan kejar seiring berjalannya waktu. Apa satu pertanyaan besar dan indah yang akan memandu pencarian Anda?